Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 1 kelas studi kelayakan bisnis perhotelan dengan dosen pengampu Yaumil Ardian SEMM dan Bapak Rian Surenda SEMM akan mempresentasikan hasil proyek perencanaan villa dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya Nando M. Putra, yang kedua ada Dianita Putri, ada Arif Al-Hafiz, dan ada Kevin Oktrianda Muda. Baiklah, materi pertama bab 1 akan dipaparkan oleh saudara Arif Al-Hafiz. Kepada Arif Al-Hafiz dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proyek perencanaan villa. Hotel merupakan fasilitas akomodasi yang menyediakan sarana penginapan sekaligus pelayanan makan dan minuman yang bersifat komersial. Hotel dibagi menjadi beberapa jenis pengklasifikasian, di antaranya yaitu tujuan kedatangan tamu, lama tamu menginap, jumlah kamar, dan lainnya. Berdasarkan pembagian hotel berbintang, villa menjadi salah satu jenis hotel yang biasa digunakan untuk menginap atau bermalam dengan menawarkan keindahan view alam serta ketenangan bagi penghuninya. Sebagai sarana penunjang liburan, idealnya villa dibangun dengan memperhatikan berbagai macam aspek untuk menarik wisatawan. Misalnya, harus dilengkapi dengan fasilitas memadai, seperti area bermain anak, kolam pemancingan, dan yang lainnya. Pemandangan yang indah serta sarana rekreasi lainnya. Pariangan villa merupakan nagari yang tertua di ranah Minang. Nagari juga termasuk nagari yang terbaik menjaga rumah adat tradisional yang juga disebut rumah gadang. Pariangan merupakan lokasi yang sangat strategis untuk mendirikan sebuah villa karena berada di kaki Gunung Merapi, 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Dengan keberagaman potensi yang dimiliki oleh kawasan ini, dan agar dapat mengakomodasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Pariangan, diperlukan sebuah penginapan villa berbintang mengingat jumlah wisatawan yang datang cukup tinggi. Sebuah villa atau resort merupakan gagasan yang tepat untuk dibangun di kawasan ini. Harapannya dengan adanya sebuah penginapan atau villa di kawasan ini, pengunjung atau wisatawan dapat memperoleh penginapan yang dekat dengan kawasan wisata Desa Pariangan. Berikutnya tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan atau penginapan villa baru di kawasan Desa Pariangan. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor atau menetapkan kebijaksanaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek pembangunan villa. Hasil studi ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi manajemen maupun calon kreditor dalam melaksanakan penilaian yang mendalam dan sistematis terhadap proyek ini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan proyek termasuk besarnya kredit yang akan diberikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arif Al-Hafiz. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh Dianita Putri. Lanjut slide-nya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang penyusunan studi kelayakan ini. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup. Penyusunan studi kelayakan ini dilakukan secara sistematis yang akan mengevaluasi dan menganalisa dari berbagai aspek pasar pemasaran, aspek teknis, dan aspek teknologi, manajemen SDM, dan aspek hukum lainnya, serta aspek ekonomi keuangan. Berbagai aspek ini tersebut akan diolah outputnya untuk memperoleh analisa
SWOT. Kemudian kita masuk kepada metode. Pendekatan yang digunakan untuk studi kelayakan ini menggunakan metode yaitu yang pertama pengumpulan dan pengkajian data, yang kedua studi keperpustakaan. Dilakukan juga studi keperpustakaan ini dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan secara luas dan sebagai landasan teori untuk meyakinkan data dan informasi yang diperoleh tersebut dilakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke lokasi dan daerah sekitar. Data yang diperoleh dan diolah secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan studi. Informasi inilah yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dianita Putri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 3. Bab 3, mohon kepada operator untuk menayangkan slide bab 3. Kevin. Bab 3, tayangkan slide-nya, Kevin. Materi bab 3, poin A sampai poin E akan dibacakan oleh Kevin Oktrianda Muda. Kepada Kevin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu adalah letak geografis. Letak geografi Negari Pariangan merupakan wilayah nagari yang tertua di Minangkabau. Terletaknya antara dua bentuk bentangan kekayaan alam Minangkabau yang berbeda. Di utara berdiri dengan kokohnya Gunung Merapi yang menjulang tinggi, sedangkan di selatan ke arah barat daya terbentang Danau Singkara yang membunjur ke tenggara. Yang kedua, tinjauan umum. Nagari Pariangan merupakan salah satu nagari desa yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Terletak di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan budayanya, kawasan pedesaan memiliki potensi kuat untuk memenuhi permintaan pasar wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata di desa. Tidak hanya akan dapat meningkatkan perekonomian lokal, namun juga peningkatan nilai sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kondisi lokal. Letaknya proyek pembangunan penginapan atau villa yang dinamakan di Pariangan Villa Indah terletak di daerah yang strategis, yaitu di Jalan Pasir. Lokasinya merupakan salah satu desa terindah di dunia dan dekat dengan objek wisata lainnya. Hanya berjarak beberapa meter dan lokasinya wisatanya hanya seperti keberadaan objek wisata pantai seperti Puncak Bukit Gadang, Guguk Tinggi, Puncak Lindang, banyak puncak mortir, pemandian air panas atau air terjun, dan lainnya. Selanjutnya, penggunaan lahan yang ekstrim. Penggunaan lokasi untuk pembangunan di Pariangan Villa Indah ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh Mr. Kevin, yang mana luas lahan tersebut yaitu 9.000 mm. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan dari pemerintahan Negari Pariangan, dalam hal ini diketahui bahwa harga per meter dari lahan tersebut adalah 500.000 meter. Selanjutnya, aksesibilitas. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa lokasi proyek di Pariangan Villa Indah ini sangat strategis. Lokasinya proyek yang berada di Jalan Pasir, yang mana lokasi di Pariangan Villa Indah ini yang berlokasi di kawasan wisata dan berjarak 500 meter dari lokasi. Selanjutnya, B. Pengertian permintaan. Dari segi permintaan, ada beberapa hal yang penting yang harus disajikan ketika menganalisa hal yang harus diperhatikan dalam analisis permintaan. Adalah yang pertama, jumlah pengunjung, rata-rata wisata lama berkunjung, volume wisata pada musim-musim tertentu, perkembangan keadaan pasar,
pasar sasaran, pasar aktual, kemungkinan adanya pasar baru. C. Pengertian penawaran. Ada tiga, yaitu hal ini yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi yang mana dapat dianalisis dari tiga segi yang berbeda, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan lokasi. Baik, D. Analisis permintaan. Melihat potensi pasar yang ada di wilayah Nagari Tugu Pariangan, khususnya sekitar desa wisata, dapat dikatakan cukup menjanjikan. Tetapi penilaian itu tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisis permintaan. Oleh karena itu, di bawah ini kami mencoba menguraikan analisis permintaan sesuai dengan apa yang dapat kami peroleh berdasarkan data dari situs resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, analisis penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan, maka selanjutnya kami melakukan analisis penawaran. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah Nagari Pariangan, khususnya di daerah desa wisata terindah di dunia, dan memberikan penawaran lagi wisatawan yang berkunjung. Adapun pendekatan yang diambil meliputi pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta lokasi. Untuk tahap awal, di bawah ini jenis pasar atau target wisatawan yang berkunjung di objek wisata desa wisata Nagari Pariangan sebagai berikut. Yang pertama, holiday season, weekend, dan weekday. B. Analisis hubungan permintaan dan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permintaan jumlah kamar untuk masa yang akan datang, di mana tingkat hunian kamar di homestay Nagari Tugu Pariangan masih terbilang tinggi. Namun kami masih ada peluang karena jumlah kamar homestay Nagari Tugu Pariangan yang sedikit, yang pesaing yang ada di sana hanya satu. G. Pesaing. Jika kita lihat di sekitar lokasi proyek di Pariangan Villa Indah ini sudah terdapat bangunan penginapan yang sejenis walaupun cuma satu. Penginapan terdekat yang berada di sekitar di Pariangan Villa Indah ini yaitu Homestay Nagari Tugu Pariangan. Ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas dan operasional di Pariangan Villa Indah. A. Produk. Lahan kosong yang berada di dekat Nagari Tugu Pariangan dibangun villa dengan luas area yang dibangun 17,97 km. Direncanakan villa ini memiliki 80 kamar. Bangunan utama dipergunakan untuk main lobby, back office, kitchen, dan restoran. Lantai dasar dipergunakan untuk main lobby dan back office. Lantai 2 dipergunakan untuk kitchen, dan lantai 3 untuk restoran. Villa ini terdiri bangunan-bangunan tersendiri yaitu superior, garden view, primer, front villa, and suite residence, mountain view. Villa ini juga dilengkapi dengan pool, garden, dan rekreasi area. Desain di Pariangan Villa ini adalah bangunan permanen dengan wallpaper kayu serta didesain dengan nuansa tradisional. Desain keseluruhannya dapat dilihat pada lampiran gambar teknis di Pariangan Villa Indah. I. Harga. Harga yang ditawarkan di Pariangan Villa Indah ini cukup bervariasi tergantung dari pelayanan kelas yang akan disewa. Perbedaan harga yang bervariasi tersebut tergantung dari pelayanan fasilitas kamar serta besarnya kecil ruang kamar. Variasi harga kamar dapat dilihat pada tabel berikut. Superior garden jumlah 30 kamar harganya 550.000. Primer villa front jumlah kamarnya totalnya 25, harga kamar 900.000. Suite resident mountain view 15 kamar, harga satu kamarnya yaitu 1,850.000. J. Promosi. Dalam mempromosikan usaha ini kami melakukan berbagai cara antara lain. Yang pertama, melakukan publikasi secara reguler, selebaran, membagikan di kafe, mall, kampus, dan tempat wisata lainnya.
memberikan paket promosi sebagai promosi perkenalan. Yang terakhir, mempromosikan semua produk secara online melalui global distribution system. K. Segmentasi pasar. Strategi yang digunakan untuk menjelas dan mengelola usaha perhotelan dilakukan dengan memperhatikan dan menyelaraskan kemampuan dan potensi segmen tamu yang menginap dengan tarif sewa kamar. Segmentasi pasar kamar di Paringan Villa Indah ini diperlukan untuk semua golongan. Apabila terdapat golongan mencegah ke bawahan yang ingin menginap dan menyewa kamar dengan sistem paket yang disediakan oleh pihak villa. Target pasar untuk di Paringan Villa Indah antara lain wisata objek wisata, desa wisata, Nagari Tua, pasangan mancanegara dan domestik, baik wisatawan yang berkunjung ke maupun instansi pemerintahan yang sedang melakukan penelitian di desa tersebut. I. Analisis SWOT. Berdasarkan analisis, maka saat dilakukan analisis SWOT untuk menilai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan lahan, faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan. Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan harus dapat dieliminasikan sehingga tidak memberikan pengaruh buruk. Hasil analisis SWOT akan diuraikan dengan tabel, yaitu ada 4, ada strength, lokasi desa terindah di dunia, weakness, belum adanya fasilitas MICE. Yang ketiga, opportunities, dengan tingkat kunjungan wisata yang terus meningkat akan mendatangkan banyak tamu. Yang terakhir, threats, adanya hotel saingan di sekitar kawasan villa. M. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT antara lain ada 2 dulu, ya, adalah strategi memperindah arsitektur gedung sehingga menarik market. Yang kedua, strategi yang menyediakan paket harga khusus bagi penyewa. Yang ketiga, ST, strategi melakukan advertising yang baik. Yang keempat, WT, strategi melakukan advertising yang baik, memberikan fluktuasi room rate berdasarkan demand. Yang terakhir, N, keputusan strategi. Beberapa strategi untuk menjangkau segmen pasar yang menjadi target strategi yang akan digunakan yaitu ada 3, yaitu strategi yang pertama, strategi produk differentiation. Strategi ini dipilih dikarenakan produk kami berbeda dengan yang ada di pasaran. Spesifikasi dari ketiga aspek tersebut sebagai berikut. A. Produk kami menyediakan berbagai tipe kamar dengan desain yang unik sehingga dapat membuat konsumen merasa nyaman. B. Harganya tersedia berbagai jenis kamar dengan harga yang terjangkau dan bersaing. Yang kedua, strategi reaksi dan proaktif. Strategi ini digunakan untuk menghadapi mereka yang telah menjadi market leader. Kami akan menggunakan strategi reaktif, yaitu mendekati jejak mereka yang telah menjadi market leader, akan tetapi akan kami kombinasikan dengan strategi proaktif yang selalu mencari terobosan baru dan mampu bersaing. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan antara lain ada 3, yaitu melakukan publikasi reguler di media massa, B. menyiapkan filier di kafe dan restoran. Yang terakhir, C. mempromosikan semua produk secara online. Sekian dari pembahasan dari bab 3, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin Oktrianda Muda yang telah memaparkan materi dari bab 3. Sekian hasil presentasi mengenai perencanaan villa yang kami beri nama, villanya itu adalah The Priangan Villa Indah. Tentunya ini di Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan. Saya sebagai moderator dalam kegiatan presentasi ini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.